Dalam dunia perang modern, siapa yang menguasai langit, dialah yang menang. Tapi hari ini, dominasi udara bukan lagi hanya soal jet tempur canggih atau rudal presisi bernilai jutaan dolar. Dunia sedang menyaksikan kemunculan senjata baru yang mengubah wajah peperangan. Drone kamikaze murah, efisien, dan mematikan. Dan dua negara yang selama ini dianggap sebagai musuh Barat, kini bergandengan tangan membentuk aliansi militer yang mengejutkan dunia, Iran dan Rusia. Mereka tidak hanya berbagi senjata, tetapi membangun fasilitas bersama untuk memproduksi ribuan drone tempur yang siap dikirim ke berbagai medan konflik. Bagaimana bisa dua negara yang dipisahkan ribuan kilometer dengan bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda bisa bersatu dalam satu tujuan militer? Apa sebenarnya yang sedang dirancang oleh Teheran dan Moskow di balik layar? Dan lebih penting lagi, apa ancaman dari aliansi ini bagi masa depan stabilitas global? Semua pertanyaan itu membawa kita pada satu fakta yang tak terbantahkan. Pabrik drone skala besar di Rusia, hasil kerjasama teknologi dengan Iran, saat ini tengah beroperasi secara diam-diam. Berlokasi di kawasan Alabuga, Republik Tatarstan, fasilitas ini disebut sebagai pusat produksi massal drone Shahed 136, drone kamikaze Iran yang telah digunakan secara brutal di Ukraina. Dengan teknologi transfer dari Teheran, Rusia berambisi memproduksi hingga 6.000 drone dalam waktu singkat, menjadikannya sebagai proyek drone terbesar di Eropa Timur dalam dekade terakhir. Model kerjasamanya sederhana namun efektif. Iran menyediakan cetak biru, pelatihan teknisi, dan pasokan awal komponen. Rusia mengerahkan sumber daya industri, pendanaan, dan lokasi produksi. Hasil akhirnya adalah garansi serangan udara murah, drone yang cukup kuat untuk menargetkan infrastruktur kritis, pembangkit listrik, depot senjata, dan bahkan pangkalan udara musuh. Shahed 136 yang dijuluki Grand 2 oleh militer Rusia kini menjadi tulang punggung serangan jarak jauh Rusia ke Ukraina dengan gelombang demi gelombang serangan yang menguras sistem pertahanan lawan. Namun yang menarik, ini bukan hanya soal senjata, tapi soal strategi dan filosofi perang. Rusia melihat drone sebagai cara untuk menekan Ukraina secara ekonomis. Menyerang dengan ratusan unit murah, memaksa Ukraina menggunakan rudal pertahanan mahal seperti NASAMS atau Patriot. Satu drone Shahed mungkin hanya bernilai 20 sampai 40 ribu dolar, tapi bisa memicu peluncuran rudal senilai jutaan dolar. Disinilah nilai strategisnya, membalik kalkulasi biaya dalam perang. Di sisi lain, Iran mendapatkan banyak imbalan. Sebagai penyuplai utama teknologi drone ini, Iran mendapatkan akses ke jet tempur Sukhoi Su-35, sistem radar canggih, bahkan kemungkinan bantuan teknologi nuklir sipil dari Rusia. Teheran juga menganggap kerjasama ini sebagai jalan cepat untuk menguji dan menyempurnakan teknologi militernya secara real-time di medan perang Ukraina, sesuatu yang sangat berharga bagi negara yang dibatasi oleh sanksi internasional. Aliansi ini telah menciptakan apa yang oleh analis Barat disebut sebagai poros teknologi militer timur. Jika Iran dan Rusia sukses dengan proyek ini, maka kita mungkin akan melihat model serupa dibangun oleh negara-negara lain yang anti-Barat, seperti Korea Utara, Suriah, atau bahkan Venezuela. Tidak mustahil, dalam 5 tahun ke depan, dunia akan menyaksikan gelombang baru dari perang drone berskala industri, digerakkan oleh negara-negara yang sebelumnya dianggap terbelakang dalam teknologi militer. Dan inilah yang membuat Barat semakin gelisah. Bukan hanya karena kekuatan drone Iran terbukti ampuh, tapi karena mereka kini diproduksi massal langsung di Rusia dalam jumlah yang bisa mengubah jalannya perang. Drone ini bukan hanya senjata, mereka adalah alat propaganda, alat tekanan psikologis, dan simbol ketahanan industri militer Blok Timur. Apa yang terjadi di Alabuga
hanyalah awal. Iran juga dilaporkan telah menawarkan teknologi drone bersenjata seperti Mohajer 6 dan Ababil 5 untuk diproduksi di Rusia. Bahkan ada rumor bahwa Rusia tertarik pada sistem navigasi dan anti-jamming Iran yang telah diuji dalam konflik di Suriah, Irak, dan Yaman. Semua ini menunjukkan bahwa kerjasama Iran-Rusia bukan hubungan transaksional biasa, tapi simbiosis strategis yang mendalam. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menghadapi era peperangan di mana drone murah dapat diproduksi dalam skala industri seperti peluru? Apakah NATO, Israel, dan aliansi Barat memiliki jawaban efektif untuk serangan berbiaya rendah, tapi sangat merusak ini? Dan jika tidak, akankah medan perang masa depan dipenuhi oleh suara dengungan ratusan drone yang datang tanpa henti, memburu target dengan algoritma mematikan? Aliansi antara Iran dan Rusia dalam memproduksi drone bukan hanya soal senjata, tapi soal perubahan paradigma. Perang tak lagi ditentukan oleh siapa yang punya bom terbesar, tetapi oleh siapa yang punya produksi tercepat, murah, dan bisa bertahan lama. Dan selama pabrik itu terus beroperasi, selama Shahed terus diproduksi, dunia harus bersiap. Peperangan masa depan bukan lagi mimpi buruk, ia sedang diproduksi di dunia nyata. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.